Halo Sobat Dua, selamat datang di Dua Talks. Jadi kita kembali pada saat ini kita bertemu dengan saya, host yang akan memandu Dua Talks kali ini. Nama saya Ecclesius Enageliu Usme Enodias dan di depan saya ada narasumber kita. Jadi ini adalah Dr. Pinson dari Universitas Kristen Duta Wacana, Fakultas Kedokteran. Jadi monggo jenengan saya beri waktu untuk memperkenalkan diri. Oh ya, terima kasih Mas Ekle, Sobat Dua, teman-teman sekalian. Nama saya Pinson. Saya sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Bethesda dan di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana. Saya dari bagian neurologi, Mas Ekle. Neurologi itu bagian saraf. Oh, ya, saraf. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan otak, kemudian pikiran dan beberapa kelainannya itu adalah bidang saya. Saraf. Cukup menarik berarti saraf itu sesuatu yang kita tahu, kalau orang awam tahu pasti saraf itu wah ini berkaitan dengan yang dalam-dalam, jadi yang kecil-kecil, yang rumit-rumit gitu ya. Kalau sekarang Dr. Vincent domisilinya di Jogja atau saya di di Jogja? Oh, saya di tinggal Jogja. di Jogja. Asli Jogja juga? Asli Jogja, sekolah di Jogja. Jadi sehari-harinya itu ada di Rumah Sakit Bethesda, ya. Berarti sini juga mengajar sekaligus mengajar. Iya, juga dosen di FKUKDW. FKUKDW. Iya. Jadi pada episode 2 Talks kali ini saya diberikan tugas untuk kemudian mengulik beberapa pengetahuan dari dokter. Jadi secara khusus apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, saya sendiri juga mengalami bahwasanya gimana sih ketika saya sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang yang hidup merantau, terus sebagai seorang anak dari orang tua saya, terus bisa mengatur pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu bahwasanya kadang dari rumah ada curhatan, kadang juga dari kampus tugas banyak, dari dosen tugas banyak. Kadang juga hari ini bingung mau makan apa, terus besok gimana kegiatannya. Itu kan kalau bahasa kerennya ada mind overflow. Jadi pikiran itu menumpuk-numpuk gitu. Kira-kira bagaimana pendapat dokter tentang hal tersebut? Iya, memang begitu ya Mas Ekle dan Sobat Dua ya. Kita hidup di era banjir informasi, itu yang pertama ya. Jadi kebanjiran informasi yang sangat banyak. Ya. Dan seringkali informasi-informasi yang membanjiri kita tidak selalu informasi yang baik. Itu yang pertama. Ya. Di sisi lain kita juga hidup di lingkungan di mana kita harus berinteraksi dengan orang tua, dengan teman, ya, dengan dosen, ya, dan seringkali interaksinya tidak selalu berjalan mulus, ya kan? Tentu saja. Kan interaksinya tidak berjalan mulus. Lalu kemudian juga tadi ya, misalnya Sobat Dua dan teman-teman yang mahasiswa ada tugas yang menumpuk, tugas yang satu belum selesai ditambahi lagi tugas yang lain, ya sehingga itu semua ya tadi mind overflow. Yang ujung-ujungnya memang respon tubuh itu sangat tergantung dari kemampuan seseorang untuk mengolah sebenarnya. Mengolah tadi ya banjir informasi, banjir pikiran. Overflow itu kan kayak kebanjiran gitu ya, kebanjiran itu. Nah, kalau itu bisa dikelola dengan baik, harapannya sih baik. Tapi kalau itu tidak bisa dikelola dengan baik, maka bisa muncul beberapa keluhan fisik dan juga keluhan psikis yang seringkali datang ke bidang saya misalnya adalah keluhan-keluhan fisik. Yang kalau ditanya lebih lanjut sebenarnya nggak ada sakit apa-apanya, tapi ya karena tadi karena mind overflow-nya. Ya. Jadi ternyata hal yang sesimpel itu yang ketika banyak orang yang datang ke dokter terus ngomong, saya ini sering merasakan pegal, saya itu sering pusing gitu. Terus tapi ternyata setelah dianalisis ternyata tidak ada apa-apa. Jadi itu tadi adalah ya bisa dikatakan itu pengertian dari mind overflow di mana kita kebanjiran informasi itu tadi nggih. Ya, jadi tentu saja kira-kira saya ingin tahu apa baik toh kalau kita meneruskan tubuh kita, pikiran kita itu dalam kondisi mind overflow itu tadi? Sama seperti mesin ya. Jadi otak manusia, tubuh manusia itu adalah mesin ya. Mesin yang memang dirancang oleh
Sang Pencipta dengan sedemikian sempurnanya. Tapi bagaimanapun juga mesin itu butuh istirahat ya. Yeah. Lalu kemudian mesin itu tidak bisa diminta untuk bekerja secara simultan ya, simultan bersama-sama ya. Pasti bisa, orang selalu mengatakan saya ini sangat multitasking. Ya kan, multitasking kan, dalam satu waktu mikir apa, ngerjain apa gitu. Tetapi akan ada baiknya kalau itu juga diberi kesempatan untuk beristirahat. Nah, ini yang beberapa penelitian itu sudah mengungkapkan bahwa tadi ya, kebanjiran informasi, kemudian yang berujung biasanya stres, Mas, stresor ya. Jadi itu jadi sumber dari stres. Nah, itu muncul dalam bentuk keluhan-keluhan fisik. Dan juga yang paling dikhawatirkan dampak jangka panjangnya. Ya, kalau dampak jangka pendeknya mungkin yang tadi disampaikan Mas Ekle ya, sering pegel, sering pusing ya, itu it's okay lah ya. Dan itu bagian dari stresor yang harusnya membuat kita juga menjadi lebih bisa berkompetisi kan. Tetapi kalau itu dibiarkan berkepanjangan, itu nggak baik untuk irama jantung, nggak baik untuk pemikiran ya, sehingga merusak juga di mana? Di otak kalau itu berkepanjangan, Mas. Jadi cukup menarik. Jadi jujur saja bahwasanya Sobat Dua perlu tahu, saya juga orang yang seperti itu. Dalam artian saya itu orangnya yes man. Jadi kalau A bilang A, ayo ke sana, oke. Ayo ke sana, oke. Tapi sebenarnya ternyata dalam satu hari itu yang harusnya tidurnya cukup 8 jam atau berapa itu, akhirnya tidak cukup untuk itu, karena saya harus memikirkan, aduh, temanku ini butuh bantuan saya, bapakku ini perlu komunikasi dengan saya, seperti itu. Jadi ternyata itu tadi semua berpengaruh pada tubuh, termasuk irama jantung itu saya belum tahu sama sekali. Jadi ternyata tubuh itu juga merespon apa yang kemudian kita pikirkan gitu. Jadi kira-kira kalau dalam situasi yang sedemikian rupa, apa sih langkah pertama yang paling urgent bisa dilakukan untuk kemudian setidaknya meredakan atau membendung banjirnya informasi itu tadi? Ya, jadi ya tadi ya, seperti yang kita diskusikan tadi, memang mind overflow itu berdampak buruk kalau tadi berujung pada stresor. Sama seperti yang tadi Mas Ekle sampaikan, itu kan over commitment ya. Jadi semua orang yang ngajak jawabannya ya gitu ya. Lalu tiba saatnya semua menagih, ya kan? Menagih ya kita itu. Di satu sisi misalnya hari ini kita janjian untuk siaran gini ya. Di sisi lain kita mengiyakan ajakan seorang teman. Nah, ketika itu berbenturan kan pasti muncul stresor ya. Lalu kalau itu semua kita turuti, pasti berakibat buruk. Karena tadi ya, stresor yang tinggi itu menaikkan suatu zat di dalam tubuh yang namanya kortisol. Kortisol yang tinggi itu merusak otak, merusak jantung dan sebagainya. Nah, di sisi lain itu baik kalau dalam jumlah yang terbatas. Itu bagian dari orang berkompetisi kan. Orang itu berkompetisi butuh itu. Tapi kalau berkepanjangan tidak bagus. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Ekle, Sobat Dua. Jadi apa yang bisa dilakukan? Ada satu teknik yang kita sebut dengan mindfulness. Mindfulness. Artinya itu kebalikan lah dalam tanda kutip dari mind overflow. Ya, bagaimana kita bisa melakukan? Ya, pertama menarik diri dulu sesaat ya, dengan semua hiruk pikuk tadi ya, yang kita sebut hiruk pikuk itu menarik diri dulu sesaat. Ada banyak tekniknya, menarik diri sesaat, kemudian baru kita, kalimat bahasa Inggrisnya itu bagus ya. Mindfulness itu adalah present and aware. Jadi dia hadir dan menyadari kehadirannya itu, present and aware gitu ya. Nah, aware-nya bahwa ini semuanya saat ini ya, present. Jadi sekarang. Bukan hal yang masa lalu ya, tidak mencemaskan yang besok belum tentu ada gitu ya, terjadi ya. Lalu kemudian saat ini aware, lalu kemudian yang memprioritaskan dari semua kebanjiran tadi, mana yang harus saya kerjakan. Iya. Berarti ini Sobat Dua, informasi yang penting juga. Berarti mind overflow ini juga menyerang orang-orang yang overthinking. Iya. Itu menyerang orang-orang yang overthinking dan juga bisa menyebabkan orang-orang menjadi overthinking gitu. Betul. Ya. Iya. Itu kalau bahasa Jawanya gek. Iya, gek. Bahasa Jawanya gek ya. Jadi sesuatu yang belum terjadi ya, dicemaskan. Iya.
Padahal belum tentu juga. Ya. Tapi ternyata saya hari ini sudah, wah besok gimana ya? Besok gimana ya? Nah, seperti itu. Jadi sama seperti yang Dr. Pinson bilang, kita perlu menarik diri. Termasuk dalam sesi ini kita harus menarik diri dulu untuk kemudian mengingat bahwasanya Dua Talks ini hadir di tengah teman-teman, itu bisa didengarkan di Petra FM setiap Jumat jam 1 siang lebih 10 menit. Dua Talks itu juga punya Spotify, ada juga di YouTube, dan juga akan selalu update itu pada hari Sabtu jam 6 sore. Juga ada di Instagram, TikTok, komplit semua ada. Jadi Dua Talks ini bisa didengarkan di sana. Mungkin ada juga sesi-sesi sebelum ini, jadi episode-episode sebelum saya dan Dr. Pinson bisa didengarkan di sana. Dan juga nanti ada di Majalah Sunday. Jadi Majalah Sunday itu media online bagi pelajar SMA dan SMK. Jadi teman-teman yang belum kuliah mungkin atau belum kerja atau belum mengenal Duta Wacana itu bisa mengenal Duta Wacana dari sesi-sesi podcast saya dan Dr. Vincent dan juga narasumber-narasumber lain sebelum ini atau di depan ini. Ya, jadi kembali kepada mind overflow itu tadi. Bahwasanya kalau saya ingat-ingat banyak sih sebenarnya yang kemudian tidak diajarkan secara langsung kepada kita. Jadi sejak saya kecil, mungkin saya karena backgroundnya orang Jawa, jadi itu ada yang namanya Pomodoro. Pomodoro itu dimana kemudian kita harus spend waktu penuh, misalnya 25 menit, 30 menit, tapi juga kita butuh mengapresiasi diri dalam waktu tertentu. Jadi Sobat Dua perlu tahu konsep seperti itu, di mana kita kemudian 1 jam. Kalau 1 jam itu menurut saya sudah jenuh kalau saya secara pribadi. Jadi 30 menit atau 25 menit, tapi setelah itu kita perlu apresiasi diri. Jadi kita perlu punya waktu sejenak, diam, kemudian bebas dalam berpikir dan tidak memikirkan hal-hal yang membanjiri itu tadi, karena benar tidak semua itu positif. Iya. Jadi kira-kira gimana toh peran pentingnya mindfulness bagi kehidupan anak muda seperti saya, seperti mahasiswa yang lain, seperti murid-murid jenengan. Itu gimana? Penelitiannya sudah banyak ya Sobat Dua dan Mas Ekle. Jadi penelitian sudah banyak, mindfulness itu sesuatu yang sangat bermanfaat, pertama bagi kesehatan, bahkan sudah dicoba, diteliti untuk berbagai penyakit. Ya, ambil contoh suatu chronic pain, nyeri kronik, itu bisa diobati dengan mindfulness. Beberapa kasus adiksi, orang yang ketagihan, itu bisa diobati dengan mindfulness. Pada konsepnya mindfulness tadi adalah present and aware. Dan latihannya sebenarnya sangat mudah. Ambil contoh ya, kalau kita lagi makan gitu ya, maka kita present and aware bahwa kita makan saat ini gitu ya, dan kita aware dengan apa yang kita makan gitu ya. Jadi mulailah dari mengecap yang sederhana, oh ini rasanya begini gitu. Kan sering kali enggak ya. Kita makan, pikiran kita ada di mana-mana nih enggak ini. Tapi dengan demikian kita bisa menikmati itu. Lalu juga sama berkendaraan. Orang kalau berkendaraan tidak dengan mindfulness, dia akan berpikir macam-macam, dampaknya apa, bisa terjadi kecelakaan dan sebagainya. Tapi ketika orang berkendaraan, misalnya dia present and aware, jadi saya berkendaraan saat ini. Dan latihannya bisa banyak, termasuk yang Mas Ekle tadi jelaskan ya, menarik diri. Dan latihan-latihan yang lain yang lebih mudah ya tadi, misalnya mengecap, merasakan itu, atau breathing itu ya hanya bernapas saja. Inhale, exhale gitu ya, menghirup, mengeluarkan, mengeluarkan. Dan itu kembali ke pertanyaannya memang sangat bermanfaat. Dan memang kalau kita lihat ya, maka acara ini bagus sekali. Kan itu bukan sesuatu yang diajarkan secara formal. Ya kan kita nggak pernah itu mata kuliah khusus mindfulness ya, tidak ada. Padahal di kehidupan kita
ada masanya kita itu kebanjiran sedemikian informasi yang membutuhkan lalu kita sedikit menarik diri ya kemudian untuk kembali melangkah. Saya pikir sih mundur 10 langkah untuk maju 1000 langkah ke depan dengan lebih baik. Mungkin itu Mas Ekle. Iya. Jadi ternyata ya obrolan-obrolan kecil kita ketika kita ketemu teman yang kadang kalau kita balik ada ngelihat berita, wah di sana ada kecelakaan. Oh di sana ada solar tumpah misalnya. Terus kemudian teman kita ada yang nyaut, gimana ya kalau gini nih. Tapi kemudian ada yang nyaut pasti, wes gak usah dipikir, nanti daripada kejadian. Nah jadi seperti itu ternyata itu salah satu wujud mindfulness yang minimalis gitu ya. Jadi yang sudah ternyata ada dikemas dalam hubungan-hubungan kecil. Mungkin teman-teman yang ada di Sobat 2 yang sedang mendengarkan sesi ini mungkin pernah mengalami itu. Jangan dipikir, nanti malah kejadian. Itu kan sangat sering kita dengarkan. Jadi kita harus benar-benar konsentrasi dengan apa yang sedang kita lakukan sekarang ini. Tapi juga harus memberikan waktu, kadang menarik diri dari konsentrasi kita itu. Jadi perlu istirahat juga, perlu juga rehat dan segala macamnya itu. Jadi bagaimana sih kalau orang-orang itu atau Sobat 2 atau saya atau Dr. Pinson punya pengalaman, gimana taunya kalau saya adalah seorang pribadi yang sudah mencapai mindfulness? Gimana itu? Wah itu pertanyaannya berat ya. Pertanyaannya berat. Kalau ditanya apakah ada titik puncaknya, saya kok sampai saat ini tidak pernah melihat ya bahwa itu ada seperti orang naik tingkat ya. Kita sekarang semester 1 sampai semester 8 gitu ya. Enggak sih. Dan semuanya adalah proses ya, semuanya adalah proses. Dan kalau Sobat 2 misalnya mau belajar itu ada beberapa cara yang memang mudah ya, yang seperti tadi ya inhale, exhale. Biasanya pada waktu inhale itu kita bilang saya akan menyerap semua kebaikan dari dunia gitu ya. Dan pada waktu exhale saya mengatakan bahwa saya mengeluarkan hal-hal yang baik. yang baik dan sebagainya ya. Ada lagi cara yang sangat simpel Mas Ekle yaitu body scanning. Body scanning. Ya, jadi pada waktu kita tidur malam gitu, sebelum tidur gitu kita berbaring telentang gitu ya, lalu kita mengatakan bahwa saya menyayangi tubuh saya dari mulai kepala, termasuk pada bagian-bagian yang sakit. Misalnya kita sakit ya di suatu lengan kita tuh mungkin karena banyak nulis atau banyak kerja itu nyeri ya, kita sampai pada lengan itu lalu kemudian kita mengatakan engkau baik-baik saja dan sebagainya. Itu banyak terapi yang untuk tadi yang saya sampaikan untuk kasus-kasus nyeri itu ternyata bermanfaat. Iya, jadi ya itu tadi karena gimana ya, benar saya setuju dengan Dr. Pinson bahasanya kalau kita semakin hari hidup di dunia, hidup di kelas, juga di tempat kerja atau di rumah bersama keluarga itu pun ternyata tidak semakin simpel ya. Jadi semakin kita bertambah usia, hidup itu tidak semakin simpel mungkin. Jadi saya juga merasakan dari dulu SD cuman hahaha, terus SMA juga masih bisa hahaha, ternyata kuliah hihinya dan hahanya semakin sedikit gitu. Ya, jadi mungkin Dr. Vincent juga mengalami bahwasanya semenjak jadi dokter terus merasakan kok jarang ada waktu buat duduk santai gitu. Mungkin ada kadang dokter juga berpikir seperti itu. Saya juga kadang berpikir kalau tugas gini terus kapan saya duduk ngopi dengan santai. Jadi seperti itu. Jadi memang yang namanya mindfulness itu tidak bisa tergapai dan berhenti di situ. Gitu ya. Ya, saya pikir memang perlu terus-menerus diasah ya, itu yang penting. Lalu kemudian juga tidak ada degree ya, tidak ada orang juga tidak perlu lah diberikan ini Master of Mindfulness dan sebagainya. Saya pikir itu tidak penting. Kenapa? Karena tujuan itu kan buat kita ya, tujuan itu buat Sobat 2. Jadi ketika Anda bisa mengatur pikiran kita dengan lebih baik, mengerjakan hal-hal sesuai skala prioritas ya, tidak over komitmen dalam artian yang baik ya, misalnya bukan berarti kita nggak boleh bantu orang, enggak, tapi tidak over komitmen dalam artian yang baik.
Maka penelitian-penelitian juga mengatakan bahwa tugas-tugas kita akan selesai dengan lebih baik ya. Ambil contoh aja Mas Ekle seringkali ya, yang paling sering kan kalau kita lagi nggarap sesuatu ya, kita lagi ngerjain ini tugas nih gitu ya. HP ini di samping kita. Kita punya grup WA berapa gitu ya. Dan grup WA-nya selalu bunyi gitu ya, dan kita nanggapin. Maka tugas kita akhirnya, tidak selesai. Muncul tugas baru dan itu semua ya overflow ya. Tapi kalau kita bisa tadi ya present and aware gitu ya, maka bahwa saat ini ya ini yang saya kerjakan, saya menikmati apa yang sekarang saya ini kerjakan, saya mengambil diri sendiri untuk beristirahat, untuk membersihkan, dan itu tidak butuh waktu banyak ya. Jadi ambil contoh yang body scanning itu paling 5 menit. Yang inhale dan exhale tadi ya itu 5-10 menit. Jadi latihan-latihan mindfulness itu bukan sesuatu yang membutuhkan waktu yang rumit panjang. Ada rumusnya atau enggak. Dan di era sekarang banyak sekali channel-channel yang menyebarkan itu bisa kita ambil ya. Banyak juga buku yang bisa kita baca untuk latihan sederhana tadi. Jadi ternyata itu tadi yang saya catat lagi dari panjenengan bahwasanya ya cukup aja gitu. Cukup. Jadi tidak juga lebih ataupun kurang, karena ya bapak saya juga pernah ngomong seperti itu bahwasanya semua hal di dunia ini kalau berlebihan itu tidak baik gitu. Termasuk kerja atau menolong orang pun kadang tidak baik kalau kita lakukan secara berlebihan gitu. Jadi kadang kita butuh waktu untuk kemudian duduk bertanya kepada diri, mengapresiasi diri, terus bagaimana kemudian besok urusan besok. Jadi hari ini saya bersyukur saya sudah bisa melakukan ini begitu ya. Jadi kenapa sih kemudian kita perlu melakukan terapi-terapi mindfulness? Kenapa sih kita harus mempelajari, mengenal diri, terus menarik diri itu tadi untuk Sobat Dua dan juga untuk saya? Panjenengan punya pesan apa? Saya pikir mulai dengan hal-hal yang simpel ya, Kita sekarang hidup di era informasi yang sedemikian banyak. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan filtrasi. Jadi informasi itu jangan sampai berlebihan. Lalu kemudian kita harus selalu menelaah informasi-informasi yang masuk. Kenapa? Karena informasi-informasi yang salah juga buat stres ya. Ya kan, buat apa? Jadi sumbernya mana dulu, jangan lalu overthinking tadi ya untuk sesuatu yang mungkin jelas belum. Apalagi di era sekarang. Musimnya hoax ya. Sehingga ini kan bilangnya bukan hanya pandemi Mas Ekle, tapi infodemi. Jadi artinya informasi yang berseliweran itu sangat baik. Itu yang pertama menurut saya. Lalu kemudian Sobat Dua bisa mulai dengan latihan-latihan mindfulness yang sederhana. Yang memang tujuannya tadi memberikan kesempatan untuk otak kita, untuk tubuh kita sedikit banyak beristirahat ya. Dalam artian yang baik ya, artian yang baik untuk kembali lalu mengerjakan tugas-tugas yang memang kita harus kerjakan dengan jauh lebih optimal. Dan itu baik buat kesehatan. Maksudnya latihan-latihan mindfulness itu baik buat kesehatan. Bukan hanya kesehatan pikiran tapi juga kesehatan tubuh. Jadi saya juga ingin menanyakan ini mungkin sedikit penting dalam artian Sobat Dua juga harus tahu informasi ini. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan ketika saya sudah merasakan stres dan sudah merasakan ini sudah numpuk banget pikiran ini. Apa yang harus saya lakukan kalau sudah merasakan ternyata mindfulness ini hanya membantu tapi sedikit gitu? Apa yang harus saya lakukan? Pasti levelnya berbeda-beda ya Mas Ekle ya. Semua orang pasti punya masalahnya sendiri-sendiri ya, dan pasti tidak ada jawaban yang memuaskan semua orang. Tapi kalau ini berkaitan dengan kita ya di bidang akademis ya, kita di bidang akademis itu misalnya dosen, mahasiswa itu ya, Sobat Dua yang bersekolah atau jadi mahasiswa. Misalnya Anda sudah dalam taraf di mana tugas itu sudah sedemikian menumpuk macam-macam. Apa yang harus dilakukan? Buat list lah. Buat list ya. List dari yang paling penting sampai yang paling nggak penting. Lalu setiap kali Anda menyelesaikan satu dengan berfokus itu Anda coret. Lalu sampaikan pada diri Anda bahwa saya sudah menyelesaikan satu ya, tinggal sekian lagi, ini sekian lagi. Tapi itu jawaban yang sangat generik yang tidak bisa berlaku untuk
semua orang. Termasuk mungkin pada beberapa kasus harus meminta bantuan profesional, ya harus minta bantuan psikolog dan sebagainya untuk beberapa kasus, atau membagi, mendelegasikan, itu juga penting. Jangan salah, beberapa aktivis ya mahasiswa itu main overflow-nya karena tadi tidak bisa mendelegasikan. Yang harusnya bisa didelegasikan buat temennya, ya sudah didelegasikan aja buat temennya. Bagi saya misalnya sesuatu yang bisa saya delegasikan buat mahasiswa saya akan delegasikan. Tidak perlu semuanya dijawab iya tadi. Tidak semua dijawab iya. Ya itu cukup menampar saya. Jadi memang waktu itu terus berjalan kan begitu. Jadi tapi kalau kita jalan terus juga kadang kalau lelah keserempet sama waktu itu sendiri, tersandung waktu itu sendiri. Tapi kalau kita berhenti, kita juga akan tertinggal sama waktu itu tadi ya berarti. Bahasanya kira-kira kalau saya bicara begini, daripada kita lari, itu akan lelah. Daripada kita berhenti, kita tidak dapat apa-apa, ya berjalan saja. Iya. Ada satu cerita yang menarik ya Sobat Dua dan Mas Ekle ya. Ada seorang tukang potong pohon itu. Potong pohon. Dia kerja terus keras. Sementara dia lihat temennya yang lain itu, kalau siang itu duduk gitu ya, terus ngasah kampaknya gitu. Ternyata yang dipotong dengan dia dibandingkan temannya yang mengambil waktu untuk duduk dan mengasah kampak itu jauh lebih banyak yang tadi sempat duduk dan mengasah kampak. Kenapa? Karena jadi tajam kan kampaknya. Ya mungkin seperti itu. Kita tetap harus mengambil diri sebentar untuk beristirahat ya. Mindfulness tadi ya, bermeditasi, beristirahat, berdoa. Bagaimanalah caranya untuk kemudian setelah melakukan itu ya tadi kita bisa lebih optimal dalam mengerjakan tugas-tugas kita dibanding tadi ya kita lari terus. Mau sampai kapan ya toh? Sementara benar kata Mas Ekle, kalau kita berhenti nanti ketinggalan, gak dapat apa-apa ya. Jadi mungkin ada waktunya kita harus lari sprint, tapi di sisi lain mengambil waktu untuk beristirahat. Terima kasih banyak untuk informasi yang Dr. Pinson sampaikan di sesi 2 Talks sekarang ini. Kiranya informasi pengetahuan yang kita obrolkan di sini, saya dengan Dr. Pinson bisa menjadi pengetahuan juga bagi Sobat Dua di manapun Sobat Dua berada. Jadi terima kasih juga sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya di hari dan jam yang sama.